Halo, selamat sore. Halo, Sore, selamat sore. Pak. Ya, mana nih temen yang lain? Kita mata kuliah apa nih hari ini? OOP kan? Di sini ada banyak ini, yang satu grup ini. Ada 10. Mana yang 9 lagi? 8 lagi. Komisarisnya siapa, Junita? Winnie sih. Ya, Pak. Lagi ngapain? Bentar, Pak, bentar. Ya, dikabarin coba kawan satu grup WA-nya. Yang satu kelas kalian di BD, jurusan BD. Halo, Jaka. Ya Halo. halo Pak. Iya, Ya halo Pak. coba dibuka cam kalian dulu. Izin Coba. Pak, masih bekerja Pak. Waduh, kerja di mana aja, Kak? Hah? Kerja di mana? Kerja di bank swasta Pak. Di perbankan Pak. Wah, banyak duitnya dong di situ. duit duit nasabahnya Pak. Berarti bagian apa? Marketingnya? Iya Pak, marketing Pak. Bank swasta mana itu? Jaka. Iya Pak. Bank swasta mana? Bank swasta. BPD itu Pak. Oh, ngomong-ngomong siapa komtingnya di kelas ini? Siapa ya Kak? Kak siapa kemarin tuh Kak? Tia apa Lia Pak? Iya, kalian ada grup nggak? Satu WA. Grup kelas Ada Pak, kalian. ada Pak. Ada yang diangkat kemarin tuh Pak. Ya, coba screenshot baru kabar di grup. Woi, sudah masuk, cepat. Oh, Ya, anak junior segen gitu Pak. ya, kabarnya aja. Woi, sudah masuk, cepat. Udah ada yang bilang Pak.
Kalian program studi apa nih? Digital ya? Iya, Pak. Semester, semester berapa nih? 2. Iya, Pak. Semester 2 kan? Semester 2 ya, Pak. Kemarin tuh udah sempat kuliah saya, Pak. Ya, Kemarin tuh udah sempat kuliah. di sini juga. Eh, enggak di Pelita, di UMN, tapi kena DO. Karena ini kerja nggak bisa ini. Aduh, Pak ya. Tapi ini tuntutan lagi butuh gelar. Ya, makanya hidup itu pilihan, mau kuliah, kuliah, mau kerja, kerja. Ya kan? Ya, Makanya ini kan cocok deh, cari Pak. cari Bisa mana yang bisa kuliah sambil kerja bisa ada. kuliah sambil kerja. Iya, makanya kelas malam diambil. Oke, Iya. jadi di sini kita mata kuliahnya apa namanya? Judulnya Object Oriented Programming ya kan? Ada yang udah pernah dengar? Atau dia bahasa Indonesianya adalah pemrograman berorientasi objek. Oke, ini dia. Jadi dia namanya Object Oriented Programming atau dengan kata lain adalah pemrograman berorientasi objek. Jadi di sini ini adalah pertemuan pertama kita, betul kan? Ya. Jadi Betul, Pak. seperti biasa, ya Bapak mau memperkenalkan diri Bapak. Ini nama Bapak, Dedi Chandro Parulian Sinaga, Mkom. Kemudian emailnya ini, nomor handphonenya ini. Nah, jadi Bapak mau minta nomor handphone kalian salah satu biar Bapak buat grup WA. Jadi nanti Bapak kasih link, kalian share lah sama kawan kalian di grup. Ini link untuk mata kuliah OOP gitu. Nah, Jaka boleh kirim di kolom chat nomornya biar Bapak save. Wah, Jakanya udah sibuk. Atau kalau enggak si Winisa saja. Kirim nomornya di kolom chat biar Bapak bikin grup tentang mata kuliah ini. Jadi nanti Bapak ngasih infonya dari grup. Ya, ya. Ya, dari kolom chat ya. Sudah, Pak. Oke, sebentar ya Bapak buat grupnya dulu ya. Sebentar ya, Winisa.
Oke, udah masuk kan, Finisa? Sudah, Pak. Ya, jadi di sini nanti Bapak kasih link, kamu share di grup, ada grup kelas kalian kan? Ada, Pak. Dari mana ya? Buat apa? Link, lupa Bapak. Eh, undang via tautannya. Oke. Nah, jadi di situ udah masuk kan, Finisa? Apa, Pak? Ada link Bapak kirim kan? Ada. Ya, Ah Pak, ya, ini yang ini. bagikan. Ah, ini kamu bagikan di grup biasa kalian, grup kelas kalian. Ini link untuk mata kuliah OOP. Oke, Pak, Tolong ya. masuk bilang ya. Ya, Pak. Oke, sambil menunggu yang lain, kita lanjut. Jadi ini adalah kontrak perkuliahannya. Nanti bisa kalian lihat di sini bahwa capaiannya ada beberapa yang harus kalian capai. Di sini kita nanti menggunakan software Java. Jadi bisa menggunakan software NetBeans juga bisa. Cuman dia paling enaknya menggunakan NetBeans. Nanti klik aja di Google NetBeans dia. Kemudian nanti dia logonya seperti ini. Oh, mana? Nah, ini seperti yang di layar monitor saya yang warna merah ini. Kelihatan? Atau Bapak geser ke tengah. Ini. Jadi softwarenya adalah yang ini. NetBeans. Kelihatan kan? Bagaimana? Kelihatan tidak softwarenya? Nah, jadi nanti kalian download, kalian install, seperti apakah di tampilannya, Bapak klik. Jadi ini agak lumayan berat. Makanya usahakan minimal RAM-nya 4 GB. Nah, kira-kira seperti inilah nanti tampilan dari Java NetBeans. Belum pernah lihat kan? Atau sudah ada yang pernah lihat? Oke, mungkin belum. Nanti bisa kita pelajari pelan-pelan. Jadi di sini ada beberapa buku bisa kalian cari referensinya, mulai dari yang nomor 1 Abdul Qadir tahun 2012, kemudian Sniper RH 2018, kemudian bagian ketiga ini Java How to Program, kemudian banyak lagi. Ini ada melalui dari link juga, bisa ke link tengok. Kemudian ada beberapa dari link-link YouTube, nanti bisa kalian perhatikan. Oke, jadi nanti total pertemuan kita ada 16, 2 pertemuan untuk ujian, yaitu yang pertama ujian UTS dan yang terakhir ujian UAS. Jadi hari ini kita masuk tentang pengantar perkuliahan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Bagaimana yang baru masuk? Ada yang mau ditanya? Ini ya. Halo. Halo, ada yang mau ditanya? Bentar ya, sebentar.
Oke, mohon maaf. Tadi ada anak bimbingan yang nelpon. Jadi karena beliau sambil kerja ya, mau nggak mau diangkat juga karena gimana lah ya kan. Kalian juga nanti pasti seperti itu. Oke, sampai di sini ada mau ditanya di tentang kontrak perkuliahan? Tidak, ada. Pak. Oke, jadi di sini nanti kalian bisa apa namanya? Belum ada yang gabung ya? Jaka, kamu gabung di grup. Halo, Jaka nih ya. Jaka nih ya. Ya, silakan bergabung di grup WA yang Bapak kirim ya. Halo, Ayu, bisa dengar? Bisa, Pak. Iya, diresponnya. Jadi itu kalian bergabung ke grup WA itu. Jadi nanti kalau mau ngabari masuk, Bapak gampang. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, jadi simbol Java itu identik dengan gambar lagi minum kopi, iya kan? Ya, kira-kira ada yang tahu kenapa gambar Java ini seperti gambar kopi? Lagi minum kopi? Nggak tahu, Pak. Enggak tahu. Nah, jadi sama seperti pacaran, tak kenal maka tak sayang, ya kan? Nah, maka ketika kalian pacaran, pasti kalian harus mengenal bibit, bebek, dan bobotnya, betul. Nah, atau mengenal silsilah keluarganya yang pertama kali. Nah, supaya terjadi chemistry. Jadi sama seperti pelajaran kita ini, pemrograman berorientasi objek atau OP. Jadi bagaimana caranya supaya kalian memiliki chemistry dengan program ini? Maka kalian lihatlah di internet nanti kenapa bisa logo Java seperti ini. Nah, jadi dia cerita pendeknya logo Java ini terpikirkan ketika mereka sedang mengopi. Jadi ketika mereka ingin membuat logo brand, mereka bingung mau membuat logo apa. Jadi di hadapan mereka cuma ada kopi. Jadi pada zaman dahulu kopi itu terkenal dari Pulau Jawa Indonesia. Nah, makanya dibuatlah Java. Ya kan bahasa Inggris Pulau Jawa apa? Java kan, West in Java terkenal dulu kan? Iya, makanya Java lah, bahwa kopi ini dari Jawa maksudnya. Jadi semua brand memiliki sejarah logo yang berbeda-beda. Untuk lebih apanya nanti bisa kalian cari. Oke, jadi di sini apa sih OOP itu? OOP atau bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Ingat ya bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan Object Orientation Program. Jadi bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Jadi ini adalah model pemrograman yang paling banyak dipakai saat ini. Kenapa Bapak bilang banyak dipakai saat ini? Karena yang kalian pegang sekarang, handphone kalian Android, itu semua awalnya dari Java. Dan ketika nanti kalian ada belajar pemrograman Android, maka semuanya itu dilandasi dengan Java. Jadi nanti dia ada dua frame Java yang dipakai dan frame Android.
mereka digabungkan dan bersifat open source. Makanya kenapa Android cepat berkembang. Java juga cepat berkembang karena dia bersifat open source. Makanya banyak pengembang-pengembang membuat game dari Java. Contoh sederhananya, game Java yang paling sering kalian buat yaitu main apa? Misalnya main Tetris, main Bubble Bubble, main tembak-tembak berdasarkan warna itu, yang balon-balon itu. Pernah kan? Main puzzle, itu semua terbuat dari Java. Kemudian OOP telah menggantikan teknik pemrogram prosedural yang telah dipakai sejak tahun 90-an. Nah, ini sudah pasti. Kemudian Java berasal dari bahasa yang berorientasi objek. Karena itu Anda harus paham OOP agar dapat produktif menggunakan Java. Kemudian pemrograman yang berorientasi objek akan terdiri dari objek-objek. Objek-objek inilah yang sering dipresentasikan di dunia nyata. Jadi di sini nanti ada banyak istilah-istilah yang dipelajari pada OOP atau PBO, pemrograman berorientasi objek. Jadi ada kelas, ada objek, ada metode, kemudian ada keyword, kemudian ada encapsulation atau bahasa Indonesia enkapsulasi, kemudian ada abstraksi, ada pewarisan. Nah, ini nanti paling sering ya, pewarisan atau inheritance. Kemudian ada polymorphisme, kemudian ada instan dan instansen, kemudian ada instan variabel, kemudian ada metode. Di metode ini ada mutator dan asesor metode. Kemudian ada interface. Kita masuk ke bahasa prosedural. Nah, jadi nggak usah pala tegang kali ya belajar Java ini. Enjoy aja pelan-pelan. Seperti yang Bapak bilang tadi, kalian tengok dulu sejarahnya apa, biar terjadi chemistry sama kalian. Kemudian di sini yang pertama di bahasa prosedural yaitu bahwa di sini serangkaian tugas diselesaikan dalam bentuk fungsi atau prosedur. Nah, jadi ini hampir sama pemrograman dasar. Kalian ada belajar Pascal atau pemrograman dasar? Ya, jadi ini sama, dia menggunakan prosedur. Kemudian cara pandang di sini bahwa program ini adalah suatu urutan dari instruksi. Sama seperti pemrograman dasar juga. Bagaimana instruksi untuk memanggil dan menjalankan di pemrograman Pascal. Nah, ada write, ada readline ya kan? Ada write-line dan ada readline. Nah, itulah instruksinya. Jadi di sini nanti ada juga. Jadi di sini adanya pemecahan program utama menjadi modul-modul kecil. Yang keempat, fungsi dan prosedur menjadi fokus utama. Kemudian fungsi dan prosedur ini digunakan untuk memanipulasi data. Kemudian datanya di sini dia semuanya bersifat pasif. Kemudian di sini pada pemrograman berorientasi objek, fungsi dan data bukan menjadi dua hal yang terpisah. Yang keduanya, fungsi dan data juga menjadi satu kesatuan. Jadi ini satu kesatuan ini disebut dengan objek yang aktif. Kemudian berdasarkan cara pandang. Di sini pemrograman adalah serangkaian objek yang bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kemudian bisa kalian lihat di sini ada prosedur prosedural vs OOP. Bahwa di prosedural di sini dia fokus terhadap cara komputer
menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan pada OOP atau PBO di sini dia fokus terhadap objek yang sedang digunakan. Kemudian, pengertian objek oriented. Jadi ini adalah suatu paradigma yang menggunakan objek dengan identitas yang membungkus properties dan operasi. Kemudian melewatkan pesan dan inheritance untuk menyelesaikan domain dari permasalahan tersebut. Nah, jadi di sini ada pengertian OOP system. Jadi ini adalah sebuah objek yang dibangun berdasarkan metode berorientasi objek. Nah, ini dia objek yang tadi sering kalian dengar. Objek itu di sini dia yang pertama, semua benda di dunia itu bisa dianggap sebagai objek. Nah, itu sudah pasti ya. Contohnya apa? Misalnya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat kursi, meja, buku, sepeda motor, komputer, mobil. Itu dia. Kemudian penggambaran pemrograman berorientasi objek itu sama dengan penggambaran di dunia nyata. Yang terakhir di sini abstraksi dari sesuatu yang mewakili sesuatu yang ada di dunia nyata dan harus dapat dibedakan dengan objek lain. Nah, ini dia contohnya tadi, mobil misalnya. Sebelum seorang mengendarai mobil, tentu kita harus membuat mobilnya terlebih dahulu. Betul kan? Mobilnya dibuat di pabrik mobil. Bukan di toko mainan. Kok di toko mainan berarti dia mobil mainan. Jadi di sini ada langkah-langkah sederhana untuk membuat mobilnya. Bagaimana langkah pertamanya? Bahwa langkah pertamanya kita harus menggambar desain mobilnya. Nah, jadi ketika kita mau menciptakan sesuatu, maka kita harus ada desainnya. Sama ketika kita membangun rumah. Harus ada desainnya. Rumah tipe berapa yang mau dibangun. Tipe 36 atau 45. Selanjutnya pada mobil, langkah keduanya. Di sini menambahkan detail mobil tersebut. Apa saja yang ditambahkan detailnya? Bisa saja kita yang pertama menambahkan desain pedal gas untuk maju. Kemudian ada desain rem untuk berhenti. Selanjutnya ada desain setir untuk membelokkan ke kiri dan ke kanan. Itu langkah keduanya. Langkah ketiganya yaitu proses pembuatan mobil dimulai. Itu dia. Kemudian dari yang pedal gas ini, dari langkah kedua ini kita akan lebih detail lagi kita buat. Nah, jadi ini pedal gas. Ya kan, tadi di sini ada 3, pedal gas, rem, dan setir. Jadi pada pedal gas, apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin pada saat pedal gas diinjak? Nah, kalian tahu, apalagi yang bisa bawa mobil. Ketika gas mobil diinjak, maka apa yang terjadi? Kemudian, apakah Anda sebagai pengendara perlu tahu bagaimana cara kerja detail dari pedal gas? Nah, jadi di sini tentu tidak. Yang perlu kita ketahui hanyalah bahwa kalau pedal gas diinjak, maka akan mempercepat laju mobil. Nah, dari situ juga kita sudah tahu. Artinya di sini bahwa dengan cara kerja pedal
disembunyikan dari penggunanya, maka kita cukup tahu aturan dan fungsinya saja. Itu dia. Perlu kalian lihatlah yang paling bawah di sini. Injak pedal gas sebelah tengah, maka mobil akan melaju. Itulah tadi fungsi dan aturannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke desain mobil atau objeknya. Jadi di sini menjadi kesimpulan, sebelum kita membuat objek mobil, maka seseorang harus merancangnya terlebih dahulu. Di dalam rancangannya, semua detail cara mobil disembunyikan dari para penggunanya kelak. Kemudian, setelah desain mobil dibuat, maka kita dapat memulai membuat berbagai objek mobil yang kita inginkan. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat apa hubungannya mobil tersebut dengan pelajaran kita. Bahwa di sini sama halnya dengan penyembunyian detail pedal pada sebuah mobil. Di OOP ini kita menyembunyikan detail pemrograman di dalam sebuah metode ataupun fungsi. Kemudian metode-metode yang dibuat dan disimpan bersama-sama di dalam suatu desain yang disebut dengan kelas. Di sini yang pertama metode. Metodenya apa? Injak gas, injak rem, belok kiri, kemudian belok kanan. Yang menjadi kelasnya apa pada fungsi mobil tadi? Yaitu rancangan mobilnya. Kita lihat pengertian dari kelas ini. Kelas ini adalah kumpulan objek-objek yang memiliki atribut yang sama. Kemudian di sini diperlukan template untuk membuat objeknya. Selanjutnya, prototype atau blueprint yang mendefinisikan variabel dan metode-metode secara umum. Oke, karena slide-nya banyak lagi sampai 40 dan waktunya tinggal 4 menit, nanti bisa kalian lanjutkan. Ada yang mau ditanya? Bagaimana? Junita, Winisa, Jaka, Ayu? Nggak ada, Pak. Enggak ada. Di sini masih berapa yang masuk? 1, 2, 3, 4. Oke, jadi nanti kalian pelajari yang Bapak kasih tadi materinya ya. Karena banyak sampai 40, ya kan? Jadi di antara kalian ada yang udah punya laptop? Winisa bagaimana? Punya laptop? Punya, Pak. Oke, bagus. Kalau punya nanti bisa kamu install program NetBeans yang tadi Bapak kasih ya. Cari sesuai dengan tipe laptop kamu. Jadi misalnya berapa bit laptop kamu, 32 atau 64. Biasanya kalau begitu kita online kan langsung sudah terbaca itu. Tinggal download aja. Oke, jadi berhubung ini masih pertemuan pertama, tolong teman-temannya dikabari agar masuk ke grup WA yang Bapak kirim tadi ya. Soalnya masih 4 orang, sementara di Classroom sudah 10 orang. Oke, Winisa, karena gak ada yang bertanya, Jaka, Ayunia, Junita, ada pertanyaan tidak? Tidak. Nah, yang lain pada sibuk ini. Sibuk mencari uang atau sibuk apa ini? Oke lah, kita akhiri aja ya. Oke, selamat sore semuanya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat sore, bye-bye. Pak.